Oke, teman-teman, karena banyak dari teman-teman yang meminta beta untuk memberikan komentar terkait dengan kasus yang lagi viral di Kota Ambon, di mana melibatkan anak Ketua DPRD Kota Ambon, Ibu Eli Toisuta, atas nama Abdi Toisuta, umur 25 tahun, sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban yang merupakan seorang pelajar berinisial RRS berusia 15 tahun hingga meninggal dunia. Berikut sedikit beta punya pendapat terkait dengan peristiwa atau kasus yang terjadi di Kota Ambon. Awal mula sampai terjadi penganiayaan ini sebenarnya masalahnya simpel. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, teman-teman sudah baca, teman-teman sudah nonton di berbagai macam media, baik itu di TikTok, Facebook, Instagram. Bahkan sampai akun sekelas Lambetura pun ikut memposting tentang peristiwa ini. Lanjut teman-teman, beta sang perlu jelaskan panjang lebar terkait dengan dia punya peristiwa sampai terjadi penganiayaan tersebut. Tapi yang teman-teman sudah tahu adalah karena korban seng kasih suara pelaku saat masuk lorong, akhirnya itu yang menyebabkan sampai pelaku ini marah dan menganiaya korban yang sementara ada di atas motor. Dari berita yang beta baca, yang beta searching lalu beta temui itu, penyebab kematian adalah korban ini mengalami patah leher. Tapi ini masih sementara. Nanti katong tunggu sampai hasil otopsinya keluar, baru itu katong tahu pasti dan resmi dari kepolisian itu hasil otopsinya penyebab kematiannya itu apa. Apakah patah leher karena dipukul atau seperti apa. Tapi ini hanya dugaan sementara karena beta dapat data dari berita yang beredar di media sosial. Jadi teman-teman pasti katong bertanya-tanya nih, pasal apa yang dijatuhi atau dilanggar oleh Abdi Toisuta sebagai anaknya Ketua DPRD Kota Ambon. Jadi katong lihat dari sisi korban. Karena korban ini adalah masih anak, mari katong lihat anak ini menurut undang-undang. Jadi definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beta coba baca biar katong sama-sama paham tentang dia punya definisinya. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi fix korban RRS masih berusia 15 tahun, jadi masih dikategorikan sebagai anak dan dia punya undang-undang khusus. Makanya pelaku ini pasti tidak bisa lari, tidak bisa keluar dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kita lihat lagi pasal apa yang diterapkan kepada pelaku penganiayaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ini. Lanjut teman-teman, kita lihat pasal 76C. Dia bilang bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut lagi, pasal yang pasti diterapkan kepada pelaku penganiayaan sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia ini, kita lihat dalam masih undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2 dalam pasal 80 ini dia bilang bahwa dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Kemudian pasal 80 ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 40 ayat 4, dia bilang pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila pelaku penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Jadi teman-teman, dari bunyi pasal yang sudah beta bacakan, beta jelaskan buat teman-teman semua di awal tadi, katong bisa simpulkan sama-sama bahwa pelaku penganiayaan dalam hal ini Abdi Toisuta dapat dijatuhi atau dapat diterapkan melanggar pasal 80 ayat 3 karena mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi pelaku sudah pasti tidak lepas dari jeratan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman pidananya paling lama atau maksimal 15 tahun. Dalam pasal ini dia tidak ada punya ancaman hukuman minimal dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kalau teman-teman bertanya, misalnya tidak diganti uang 3 miliar rupiah ketika putusan di pengadilan nanti, berarti ada subsidiar atau pengganti uang itu dengan kurungan penjara. Teman-teman, ini pendapat menurut beta. Jika teman-teman berpendapat lain atau teman-teman praktisi akademisi hukum berpendapat lain, dipersilakan.
Jadi nanti pada saat penyidik di kepolisian dalam proses penegakan hukum ini menerapkan pasal lain, beta berpikir bahwa polisi penegak hukum punya dasar sendiri ketika menerapkan pasal lain dari apa yang telah beta jelaskan tadi. Tapi ini menurut beta. Jadi teman-teman, mari katong sama-sama kawal kasus ini sehingga korban dan keluarga itu mendapat keadilan. Kasus ini juga mendapat atensi langsung dari Kapolda Maluku dengan pernyataan yang disampaikan, yang sudah dipublish, yang sudah dinaikkan dari berbagai macam media oleh Bapak Kapolda Maluku bahwa semua orang ini sama di mata hukum. Artinya apa teman-teman? Penyidik juga pasti dikontrol, dapat perintah langsung dari Kapolda sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Maluku untuk menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya. Oke teman-teman, salam keadilan. Mari katong sama-sama kawal kasus ini sampai selesai. Jangan lupa komen untuk katong sama-sama berbagi dan update terkait informasi penting dan perkembangan dari kasus ini. Kalau teman-teman suka dengan beta pun video, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like. Sukses selalu buat katong. Tuhan memberkati.